Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arpadla Sari dan rekan saya Dinda Monika. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang piutang, persediaan, dan beban dibayar di muka, yang mana video ini dibuat sebagai tugas kami dalam mata kuliah akuntansi perpajakan oleh Ibu Triyulaili SPD MAK. Lalu slide selanjutnya akan dibaca oleh Dinda Monika. Materi yang pertama ada piutang. Piutang adalah bagian dari aset lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan akan direalisasikan dalam siklus aset operasi berjalan. Piutang dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada piutang usaha atau account receivable. Piutang usaha terjadi akibat transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa untuk kegiatan usaha normal perusahaan. Dan yang kedua ada piutang lain-lain atau other receivable. Piutang lain-lain mencakup selain piutang dagang. Contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum, bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Piutang timbul karena adanya penjualan barang dan jasa atau karena adanya pemberian kredit kepada debitur yang pembayarannya dilakukan dalam bentuk angsuran atau tidak secara tunai atau kredit yang diberikan oleh perusahaan dapat menyebabkan piutang tak tertagih. Selanjutnya ada penyajian dalam laporan keuangan. Penyajian piutang usaha dan piutang lain-lain dalam laporan keuangan harus secara terpisah dengan menggunakan identifikasi yang jelas. Memberikan diskon kepada pembeli tidak termasuk ke dalam akun piutang, karena memberi diskon kepada pembeli termasuk dalam akun potongan tunai. Contoh transaksi yang menimbulkan piutang adalah piutang penjualan barang atau jasa secara kredit, pemberian pinjaman kepada nasabah atau karyawan, memberi uang muka pada anak perusahaan. Contohnya piutang penjualan angsuran. Piutang dalam laporan keuangan tersebut dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan diikuti dengan jumlah tafsiran piutang yang tidak dapat ditagih atau piutang yang diragukan. Bentuk piutang lain-lain seperti piutang yang menjaminkan diisyaratkan harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan dan diperlukan penjelasan untuk penjualan yang diikuti perjanjian untuk dibeli kembali. Selanjutnya ada akuntansi atas piutang. Secara akuntansi, pengakuan piutang adalah piutang usaha terjadi pada saat penjualan kredit barang dagangan. Jurnal-jurnal terkait dengan pengakuan piutang dagang adalah saat terjadi penjualan secara kredit, jurnalnya piutang usaha pada penjualan. Saat barang dagangan dikembalikan, jurnalnya return dan potongan penjualan pada piutang usaha. Saat penagihan, kas dalam periode diskon kas, potongan penjualan pada piutang usaha. Sedangkan pengakuan piutang pajak ditandai dengan terbitnya surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak karena telah dilaksanakan proses penagihannya. Dengan kata lain, account receivable merupakan hal yang wajib dibayarkan oleh pembeli terutang ke perusahaan. Perlakuan akuntansi atas piutang tetap mendasarkan pada standar akuntansi keuangan atau SAK. Pada umumnya sering memberikan potongan kepada pelanggan karena membayar tunai atau pelanggan memberi barang dalam jumlah besar. Dalam transaksi penjualan biasanya terdapat syarat jual beli yang menunjukkan unsur penjualan kredit. Contohnya 3/10 N/30. Persyaratan yang dimaksudkan bahwa potongan 3% diberikan apabila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi. Namun, kredit harus dilunasi sepenuhnya dalam 30 hari. Selanjutnya ada metode penghapusan piutang.
Kemungkinan tidak semua jumlah piutang dapat ditagih. Jika jumlah piutang yang dapat ditagih relatif kecil, maka perusahaan tidak membentuk cadangan atau penyisihan. Sebaliknya, apabila piutang ini jumlahnya cukup besar dan beresiko, sebaiknya perusahaan membentuk cadangan. Metode penghapusan piutang yang digunakan ada dua. Yang pertama, metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Metode penghapusan piutang tak tertagih atau metode direct write-off merupakan tindakan yang diambil perusahaan dengan menghapus akun piutang sekaligus dari jurnal. Sebagai gantinya, perusahaan akan memasukkan bad debts tersebut dalam akun beban, sehingga menambah liabilitas. Kelebihan utama dari metode langsung ini adalah bahwa metode ini melaporkan sumber dan penggunaan kas dalam laporan arus kas. Kekurangan utamanya adalah bahwa data yang dibutuhkan seringkali tidak mudah didapat dan biaya pengumpulannya umumnya mahal. Metode langsung menggolongkan berbagai kategori utama dari kegiatan operasi. Metode langsung lebih mudah dimengerti dan memberikan informasi yang lebih banyak untuk mengambil keputusan. Jurnal untuk mencatat metode penghapusan langsung adalah piutang tak tertagih akan dihapus dan dicatatkan serta dibebankan pada perkiraan kerugian piutang. Penghapusan piutang akan dicatatkan pada kolom debit dan piutang pada kolom kredit. Yang kedua ada metode penyisihan atau pencadangan atau allowance method. Metode cadangan adalah metode yang mempertimbangkan kemungkinan atas piutang yang tidak tertagih di masa mendatang. Sewaktu perusahaan mengadakan penaksiran atas piutang yang tidak tertagih, maka jumlah yang diperkirakan tidak tertagih itu dianggap dan dicatat sebagai kerugian. Jurnal untuk mencatat metode penyisihan atau pencadangan jurnal penghapusan piutang adalah sebagai beban kerugian piutang. Pencatatan beban kerugian piutang diletakkan pada bagian debit, sementara cadangan kerugian piutang dicatat pada bagian kredit. Selanjutnya ada penyisihan piutang tidak tertagih. Akuntansi komersial mengatur bahwa jumlah kotor piutang tetap disajikan di neraca yang diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau tafsiran piutang yang tidak dapat ditagih. Terdapat dua cara dalam menetapkan jumlah penyisihan piutang tak tertagih. Yang pertama, atas dasar saldo piutang. Penyisihan atas dasar saldo piutang dapat dilakukan dengan menetapkan persentase terhadap saldo piutang. Biasanya saldo yang dipakai adalah rata-rata antara saldo piutang pada awal dan akhir periode. Yang kedua, ada atas dasar saldo penjualan. Penyisihan atas dasar saldo penjualan dapat dilakukan dengan menetapkan persentase tertentu terhadap saldo penjualan. Dalam metode ini, saldo piutang tak tertagih tidak dipengaruhi oleh saldo akun penyisihan sebelum adanya ayat jurnal penyesuaian. Selanjutnya ada pembebanan biaya piutang tidak tertagih. Piutang tak tertagih adalah hutang ke pihak lain kepada Anda atau perusahaan atas transaksi suatu bisnis. Tetapi piutang tersebut tidak bisa dikembalikan kreditur meskipun telah diupayakan tindakan penagihan. Seharusnya hasil penjualan produk membawa perusahaan kepada keuntungan. Piutang tak tertagih ada di dalam laporan laba rugi perusahaan. Biasanya piutang tak tertagih juga termasuk ke dalam perhitungan baik secara dasar akuntansi maupun secara fiskal. Selanjutnya ada penghapusan piutang. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk sebagai cadangan kemungkinan rugi akibat piutang tidak dapat ditagih. Kenyataan dalam periode tertentu piutang perusahaan nyata tidak dapat ditagih karena pailit atau sebab lain, maka piutang tersebut harus dihapuskan atau write off. Selanjutnya ada akuntansi pajak. Dalam pasal 16 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pajak Penghasilan telah mengatur pembebanan sebagai biaya atas piutang yang nyata tidak dapat ditagih atau lebih dikenal dengan penghapusan piutang dengan syarat. Yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya pada laporan laba rugi komersial. Yang kedua,
Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang ketiga, telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur atau debitur yang bersangkutan atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Selanjutnya ada pengertian penerbitan umum atau khusus. Penerbitan umum yaitu pemuatan pengumuman pada penerbitan surat kabar atau majalah atau media massa cetak yang lazim lainnya yang berskala nasional. Sedangkan penerbitan khusus yaitu pemuatan pengumuman pada yang pertama penerbitan himpunan bank-bank milik negara atau Himbara atau Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional atau Perbanas. Yang kedua, penerbitan atau pengumuman khusus Bank Indonesia. Dan yang terakhir, penerbitan yang dikeluarkan oleh asosiasi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan pihak kreditur sebagai anggotanya. Materi yang kedua ada persediaan. Untuk menetapkan persediaan, perlu ditetapkan atau dirumuskan perlakuan akuntansi untuk persediaan menurut sistem biaya historis atau historical cost, atau dinyatakan sebagai harga pokok atau perolehannya sesuai PSAK nomor 14 revisi 2008. Selanjutnya yang menjadi masalah dalam persediaan adalah penetapan jumlah biaya yang harus diakui sebagai aset dan konversi sampai pendapatan yang bersangkutan diakui. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 14 revisi 2008 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan. Selanjutnya ada pengukuran persediaan. Dalam pengukuran persediaan, bahwa persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Biaya persediaan dimaksudkan dalam PSAK nomor 14 meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain-lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Sedangkan nilai realisasi bersih dapat diilustrasikan bahwa biaya persediaan mungkin tidak akan diperoleh kembali bila persediaan rusak, seluruh atau sebagian persediaan telah usang, atau harga jualnya telah menurun. Biaya persediaan juga tidak akan diperoleh kembali bila estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya untuk membuat penjualan telah meningkat. Selanjutnya ada pengakuan sebagai beban. Nilai tercatat persediaan harus diakui sebagai beban pada saat persediaan dijual dan pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Demikian bila terjadi penurunan nilai di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih, seluruh kerugian persediaan tersebut diakui sebagai beban dan periode terjadinya penurunan atau atas kerugian tersebut. Selanjutnya ada pencatatan persediaan. Dalam akuntansi terdapat dua sistem pencatatan persediaan, yaitu yang pertama, sistem perpetual. Dalam sistem perpetual ini, persediaan biasanya dapat diketahui secara terus-menerus tanpa melakukan inventarisasi fisik atau stock of name. Perusahaan yang menerapkan sistem perpetual masih perlu melakukan pemeriksaan fisik pada persediaan akhir, karena untuk mengetahui ketetapan atau akurasi dari catatan sistem perpetual yang telah dibuat oleh perusahaan. Dan yang kedua ada sistem periodik. Dalam sistem periodik, persediaan dihitung dengan melakukan inventarisasi pada akhir periode. Hasil perhitungan tersebut dipakai untuk menghitung harga pokok penjualan. Jadi, sistem perpetual mencatat setiap barang dagangan setiap saat, sedangkan sistem periodik mencatat persediaan barang dagangannya setiap akhir periode. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Arpadla Sari. Lanjut, ada kesalahan mencatat persediaan. Kesalahan dalam mencatat jumlah persediaan barang akan mempengaruhi neraca dan laporan laba rugi.
Kesalahan-kesalahan ini bila diketahui harus segera dibuatkan koreksinya, baik terhadap rekening real maupun rekening nominal. Menurut Barituan 2011-176, beberapa kesalahan pencatatan persediaan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut. 1. Persediaan akhir dicantumkan terlalu besar akibat dari salah hitung harga atau salah mencatat barang-barang yang sudah dijual. Kedua, persediaan akhir dicantumkan terlalu kecil akibat dari salah hitung harga atau salah mencatat barang-barang yang sudah dibeli. Ketiga, persediaan akhir dicantumkan terlalu besar bersama dengan belum dicatatnya piutang dan penjualan pada akhir periode. Keempat, persediaan akhir dicantumkan terlalu kecil bersama dengan belum dicatatnya utang dan pembelian pada akhir periode. Lalu selanjutnya ada metode penilaian persediaan. Penetapan besarnya nilai persediaan akhir atau harga pokok penjualan dapat menggunakan metode berikut ini. Yang pertama ada berdasarkan harga perolehan, yang dimana ada 4 metode. Yang pertama ada metode identifikasi khusus, yaitu metode ini berasumsi bahwa arus barang harus sama dengan arus biaya, sehingga setiap kelompok barang diberi identifikasi dan dibuat kartu. Lalu yang kedua ada metode masuk pertama dan keluar pertama, yaitu first in first out ya, atau disebut juga FIFO. Metode ini mendasarkan pada asumsi bahwa barang yang masuk pertama akan dikeluarkan pertama. Lalu ketiga ada masuk terakhir keluar pertama, last in first out atau LIFO. Cara ini digunakan dengan mendasarkan pada asumsi bahwa arus pembebanan ke harga pokok penjualan berdasarkan pada harga pembelian terakhir. Lalu yang keempat ada metode rata-rata average. Dengan metode rata-rata, pembebanan ke harga pokok untuk barang yang dijual atau untuk persediaan akhir menggunakan harga rata-rata. Metode harga rata-rata terdiri dari rata-rata sederhana atau simple average, yaitu nilai persediaan barang ditentukan melalui hasil perkalian dari harga rata-rata barang dagang per unit dengan sisa barang dagang. Lalu kedua ada rata-rata bergerak atau moving average, yaitu suatu metode peramalan yang menghitung rata-rata suatu nilai runtut waktu dan kemudian digunakan untuk memperkirakan nilai pada periode selanjutnya. Lalu selanjutnya ada berdasarkan estimasi. Penetapan besarnya nilai persediaan akhir dapat dilakukan dengan berdasarkan estimasi. Pada metode laba kotor atau laba bruto, pada metode ini nilai persediaan akhir dihitung mundur dan biasanya digunakan dalam keadaan khusus. Lalu yang kedua ada metode eseran atau retail. Dalam metode eseran, penetapan nilai persediaan akhir berdasarkan pada harga yang berlaku di pasar. Lalu ada metode penilaian lainnya. Penetapan nilai persediaan akhir atau HPP tidak didasarkan pada harga perolehan. Hal ini terjadi apabila ternyata manfaat persediaan tidak sepadan dengan harga pokoknya. Oleh karena itu, dalam menetapkan persediaan akhir atau harga pokok penjualan digunakan, pertama yaitu ada harga terendah antara harga perolehan dan harga pasar, atau disebut juga lower of cost of market, whichever is lower. Kenyataan yang ada di perusahaan bahwa persediaan barang di gudang secara fisik mengalami kerusakan sehingga manfaatnya tidak lagi sepadan dengan harga pokok atau akibat lainnya seperti perubahan tingkat harga. Lalu yang kedua ada nilai jual. Terhadap produk yang harga jual dapat ditentukan secara pasti,
tetapi harga perolehannya sulit diterapkan. Maka nilai persediaan ditetapkan sebesar harga jual dikurangi tafsiran biaya-biaya penjualan yang terjadi. Metode ini digunakan untuk menetapkan persediaan produk pertanian atau logam mulia. Lalu ada beban dibayar di muka. Menurut Will and Walk 2011 118, beban dibayar di muka adalah pos-pos items yang pada awalnya dicatat sebagai harta tetapi diharapkan menjadi beban di kemudian hari telah melampaui kegiatan normal perusahaan. Beban dibayar di muka biasanya dikelompokkan ke dalam aset lancar. Beban dibayar di muka ini dapat berupa beban dibayar di muka atau asuransi, sewa, dan pajak. Lalu ada perkiraan yang biasanya digolongkan sebagai biaya dibayar di muka, yaitu premi asuransi, sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang, biaya lain-lain dibayar di muka seperti biaya iklan radio, televisi yang berdasarkan kontrak, barang-barang untuk promosi. Lalu selanjutnya pengakuan akuntansi beban dibayar di muka. Pengeluaran biaya di muka merupakan beban untuk periode di tahun-tahun mendatang, tidak boleh diakui sebagai beban pada periode sekarang. Namun beban tersebut harus dibebankan sesuai masa manfaat dari biaya tersebut. Lalu ada pencatatan beban dibayar di muka. Untuk akuntansi komersial, pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan neraca atau pendekatan harta. Lalu yang kedua ada pendekatan laba rugi atau pendekatan beban. Jika suatu perusahaan sejak awal melalui pencatatan biaya dibayar di muka dengan pendekatan laba rugi, maka seterusnya harus konsisten. Begitu juga sebaliknya. Perusahaan tidak mencatat biaya dibayar di muka sebagai pengeluaran ke dalam laporan laba rugi pada saat pembayaran karena berkaitan dengan pengeluaran di masa depan. Sebagai gantinya, perusahaan mencatatnya sebagai aset dalam neraca. Lalu selanjutnya ada pengukuran akuntansi beban dibayar di muka. Biaya dibayar di muka belum merupakan beban perusahaan untuk periode yang bersangkutan. Jumlah yang dibayarkan tersebut merupakan uang muka dan termasuk dalam aktiva lancar atau current asset. Pembebanan biaya melalui alokasi berdasarkan waktu atau jumlah terpakai yang sebenarnya. Lalu ada pelaporan akuntansi beban dibayar di muka. Biaya yang dibayarkan perusahaan adalah uang muka dan dimasukkan dalam aset lancar di laporan posisi keuangan. Dalam laporan keuangan, beban dibayar di muka masuk dalam aktiva atau aset lancar. Lalu ada contoh jurnal akuntansi komersial apabila dicatat sebagai harta. Sebagai contoh, beban dibayar di muka sebesar 24 juta untuk 2 tahun pada tanggal 1 Desember 2011. Pertama, jurnal akuntansi komersial apabila dicatat sebagai harta, yaitu beban dibayar di muka dimasukkan ke dalam debit 24 juta, lalu kas atau bank dimasukkan ke dalam kredit 24 juta. Pada tanggal 31 Desember 2011, dilakukan penyesuaian atas beban dibayar di muka yang telah berjalan 1 bulan. Jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2011, beban ditaruh di debit 1 juta dan beban dibayar di muka ditaruh di kredit 1 juta.
Lanjut, ada contoh jurnal akuntansi komersial apabila dicatat sebagai harta. Ayat jurnal penutup untuk menutup perkiraan beban ke ikhtisar, yaitu tanggal 31 Desember 2011, ikhtisar laba rugi dimasukkan ke dalam debit senilai 1 juta, dan beban dimasukkan ke dalam kredit sejuta. Ayat jurnal pembalik pada tanggal 1 Januari 2012 itu tidak ada jurnal. Lalu ada contoh jurnal akuntansi komersial apabila dicatat sebagai beban. Jurnal akuntansi komersial apabila dicatat sebagai beban, yaitu pada tanggal 1 Desember 2011. Beban ditulis di debit 24 juta, lalu kas dimasuk ke dalam kredit 24 juta. Pada tanggal 31 Desember 2011, dilakukan penyesuaian atas beban yang telah berjalan 1 bulan, jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Desember 2011, yaitu 31 Desember 2011, beban dibayar di muka ditulis di debit 23 juta dan beban ditulis di kredit 23 juta. Lalu ada contoh jurnal akuntansi komersial apabila dicatat sebagai beban, yaitu ada ayat jurnal penutup untuk menutup perkiraan beban ke ikhtisar. Pada tanggal 31 Desember 2011, ikhtisar laba rugi ditulis di debit sebanyak 1 juta, lalu beban ditulis di kredit senilai 1 juta. Ayat jurnal pembalik pada tanggal 1 Januari 2012, yaitu beban dibayar di muka. Pertama ada beban yang ditulis di debit senilai 23 juta, lalu ada beban dibayar di muka senilai 23 juta. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.